Acara Risalah akhir tahun 2024 di Kota Serang telah terselenggara dengan sukses pada Sabtu 28 Desember 2024. Acara ini dihadiri puluhan tokoh muslimah Banten dengan mengangkat tema Kepemimpinan Sekuler Menyengsarakan Kepemimpinan Islam Harapan Masa Depan. Acara ini bertujuan memberikan gambaran terkait kepemimpinan Islam yang menjadi harapan masa depan, serta membahas terkait kepemimpinan sekuler yang menghasilkan pemimpin populis otoriter yang kebijakannya menyengsarakan rakyat. Dan untuk mengetahui bagaimana pendapat para tokoh terkait hal tersebut, mari kita simak bersama wawancara berikut. Benar, karena populis itu kan sebenarnya dia memainkan peran sebagai pemimpin atas nama pilihan rakyat. Tetapi sejatinya dia menutupi jati diri aslinya sebagai pemimpin yang otoriter. Nah, itu saja yang kemudian menjadi dasar bahwa keotoriteran itu dibalut. Itu seperti serigala berbulu domba mengatasnamakan saya adalah pemimpin pilihan rakyat, apalagi mayoritas misalnya melebihi 50%, itu semakin menguatkan dalih dia bahwa dia adalah pemimpin pilihan rakyat. Nah, padahal sebenarnya aktivitasnya itu sama sekali tidak pro kepada kemaslahatan rakyat. Tidak mungkin akan lahir pemimpin yang adil dan bertakwa, dicintai oleh rakyatnya, apalagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahim sekulerisme kapitalisme itu hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang rusak. Sedangkan kalau kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, nah itu hanya akan lahir dari rahim ideologi Islam. Nah, kita membutuhkan sistem Islam itu dulu untuk ditegakkan, sehingga nanti akan lahir apa yang kita harapkan. Kalau ditanya mungkin, tidak mungkin. Kenapa begitu? Karena kepemimpinan populisme otoriter itu adalah kepemimpinan yang mengklaim dirinya didukung oleh publik. Tapi nyatanya di balik itu ada sifat-sifat yang kepemimpinan ini melakukan aktivitas-aktivitas yang semenang-menang karena memang begitu kepemimpinannya bersifat otoriter. Ya ditambah lagi kepemimpinan populisme ini begitu ya merupakan kepemimpinan yang gerakannya itu adalah gerakan mengontrol kelompok tertentu seperti kelompok TNI, kemudian kelompok Polri, ditambah lagi media massa dikontrol oleh mereka begitu kan. Kemudian masyarakat tertentu, kaum intelektual. Tugasnya apa? Supaya mereka bisa melakukan tindakan-tindakan represif kepada kelompok-kelompok lain yang memiliki sifat yang kritis. Kan kita tahu banyak ormas yang kritis begitu kan. Nah, itu ditekannya begitu ya secara represif oleh kelompok-kelompok yang digerakkan oleh pemimpin yang populis ini. Karena memang ini bukan berasal dari Islam dan kepemimpinannya juga hanya mengutamakan populerisme begitu ya. Ditambah lagi memang aktivitas mereka adalah aktivitas yang sifatnya itu belusukan sih, tapi ternyata begitu hanya sebuah pencitraan karena ingin ada dukungan dari rakyat, maka kepemimpinan seperti ini tidak akan menjadi kepemimpinan yang bisa menghasilkan perubahan bagi tengah-tengah manusia. Masyarakat itu harus sudah mulai disadarkan bahwa pribadi saja yang solih untuk bisa menjadi pemimpin rakyat itu belumlah cukup. Kenapa? Karena kemampuan atau kapabilitas sebagai seorang pemimpin rakyat, apalagi ini yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan syariat Islam, itu tidak hanya sebatas seorang diri sendiri yang solih. Apakah dia kemudian memahami fungsi sebagai pemimpin negara yang diarahkan atau yang diatur oleh syariat? Nah, ini kan yang harus dipastikan. Kenapa? Karena posisinya sudah sebagai penguasa, sudah sebagai pengurus urusan rakyat. Sedangkan kalau sebatas solih individu saja, itu hanya pertanggungjawaban dia sendiri kepada Allah. Nah, ini tentu saja sosok yang berbeda, harus lebih daripada sekedar individu yang solih. Oleh karena itu,
rakyat itu harus sudah memiliki kesadaran bahwa untuk memilih seorang pemimpin negara atau calon pemimpin negara setidaknya harus ada beberapa kriteria yang terpenuhi kepada si calon tersebut. Yang pertama tentu saja pribadinya itu bersaksiah Islamiyah. Nah, yang kedua, saksiah Islamiyah itu secara pribadi saja tidak cukup, tapi bersaksiah kepemimpinan, punya kemampuan secara pemahaman, kemudian mampu merealisasikan dalam sikap sebagai pemimpin yang didambakan oleh rakyat sesuai dengan syariat. Nah, tentu saja pemimpin ini harus orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah dasar bagaimana nanti ketika dia memimpin, dia akan melaksanakan aktivitas kepemimpinannya sesuai dengan perintah Allah dan dia tidak akan melakukan atau melanggar apa-apa saja aktivitas pemimpin yang tidak disukai oleh Allah. Nah, yang terakhir, dia harus berusaha gitu untuk bisa menunjukkan kelemah lembutannya kepada rakyat dan tegas kepada kekufuran. Profil pemimpin Islam itu yang sudah digambarkan di dalam syariat minimal ada 3. Yang pertama, pemimpin yang memiliki profil Islami itu adalah pemimpin yang memiliki kepribadian Islam yang kokoh, yang kuat, saksiah Islamiyah. Dia memiliki pola sikap yang Islami karena pola sikapnya itu begitu dilandaskan kepada pemikiran-pemikiran Islam sehingga pemikiran-pemikirannya pun dibina begitu ya dengan pemikiran-pemikiran yang datang dari akidah Islam. Nah, pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang mengontrol dan menyeimbangkan antara akliyah dengan nafsiyahnya, pemikiran dengan sikap dan tingkah lakunya. Sehingga apapun yang dia lakukan begitu ya di dalam aktivitas kepemimpinannya pasti diselaraskan antara pemikiran dengan tingkah lakunya. Dan itu semuanya disandarkan kepada syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kembali kepada bagaimana Allah menetapkan aktivitas seorang pemimpin. Nah, di situ juga ada beberapa kriteria yang bisa kita sematkan ya kepada pemimpin yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, asyari itu memerintahkan kepada pemimpin untuk senantiasa memberikan nasihat kepada rakyatnya. Nah, nasihat ini isinya adalah mengajarkan kepada ketakwaan atau senantiasa menasehati kepada ketakwaan. Nah, termasuk dirinya juga menjadi bagian orang yang dinasehati untuk takwa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pemimpin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyentuh harta milik umum atau harta milik rakyat. Nah, dalam artian negara diwakili oleh penguasa, pemimpin itu hanya diberikan hak untuk bisa mengelola harta milik umum dan nanti hasilnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik. Dan yang ketiga, asyari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pemimpin untuk bisa menuangkan kebijakan-kebijakannya, menerapkan aturan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah rakyatnya itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh selain itu. Itu adalah 3 kriteria atau aktivitas yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin yang ada di dalam kitab Saksiyah Islamiyah Juz 2 karya Syekh Tafidin An-Nabhani. Ya, karena memang pemimpin bertakwa itu adalah pemimpin yang mereka memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, setiap orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dikarenakan mereka berasal dari atau hidup di dalam sebuah sistem yang aturan-aturannya memakai aturan Islam, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga memang pemimpin bertakwa ini adalah pemimpin yang akan membawa perubahan besar di tengah-tengah masyarakat, begitu ya, dengan pemahaman mereka terhadap Islam. Dan itu hanya didapatkan di dalam sistem Islam, bukan di dalam sistem selain Islam. Entah itu sistem kapitalis sekuler, demokrasi liberal, begitu, ataupun juga sistem-sistem lainnya. Itu tidak akan didapatkan pemimpin yang bertakwa. Karena takwa itu hanya kepada Allah, ketakutan juga hanya milik Allah, begitu, dan itu hanya bisa didapatkan di dalam sistem yang menerapkan syariat Islam. Betapa pentingnya keberadaan pemimpin yang memahami perannya sebagai melayani kebutuhan rakyat atas dasar ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, sejatinya masyarakat harus menyadari bahwa sosok pemimpin yang bertakwa hanya lahir dari sistem Islam, bukan sistem sekuler seperti saat ini.